lagi di Rerasan Ink. Kali ini kita kembali memakai gudang kopi ya untuk tempatnya. Dan di edisi yang sekarang juga spesial juga. Sebelumnya minta izin dulu untuk buka maskernya. Sudah berjarak tentunya. Nah, bersama saya sudah ada Mas Ahmad Ubaidillah atau Kanjeng Yudo. Begitu ya. Sebelumnya Matur Nuwun udah menyerahkan waktunya datang ke Rerasan Ink. Kita sebelumnya podcastannya agak resmi ya, pakai seragam waktu itu. Dan di kantor. Dan di kantor juga. Sekarang kita sambil nongkrong-nongkrong di gudang kopi. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat, alhamdulillah. Harus sehat. Ini long weekend gak pergi-pergi apa? Long weekend mau kemana ya? Adanya yang dari luar kota tuh pada ke Jogja. Jadi kita yang di Jogja diem aja. Diem di rumah dulu aja ya, memberikan waktu ke orang-orang itu kali Iya, ya. sebenarnya sih kemarin ada rencana mau ke Jakarta, tapi katanya ada apa ya? Ada informasi katanya bakal ada demo 28 Oktober di Jakarta. Oh, iya, pas ya udahlah. Menepati Sumpah Pemuda itu Iya. ya, tapi nggak jadi akhirnya. Nah itu Ya, karena informasinya ada demo segala macam dan kita bisa lihat kan yang demo sebelumnya kan rusuh. Iya, Takutnya iya, kejadian iya, itu iya, kan iya, udah. iya, iya. Akhirnya saya bilang sama istri sama anak udahlah di rumah aja, di Jogja juga rame kok. Iya. Tapi sehat semuanya keluarga. Alhamdulillah sehat sehat Mas. semuanya ya. Sehat. Si kecil sehat juga. Kecil makin aktif. Oh, iya. Sebelumnya ya sekali lagi selamat ulang tahun pernikahan dulu nih. Kan Ya. baru-baru aja kan nih. Ya tanggal 18 Oktober Ya, yang ke-9. ke-9. Tahun depan dasawarsa berarti. Iya yang ke-10. Sudah siap-siap. Ini kan baru pindah ke Jogja nih. Ya betul. Baru pindah ke Jogja, terus Mas langsung aja nggak apa? Nah, ini dia nih. Kopi dulu kita nih. Kopi dulu dari gudang kopi nih. Biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk dan makin rileks Nah, kayaknya. biar fokus. Oke. Gimana nih rasanya ke Jogja dekat dengan keluarga akhirnya? Kalau dibilang deket enggak ya Mas, karena waktu di Jakarta juga keluarga sana, ikut. di Boyong sana ya. Iya. Terus juga kalau waktu kita kuliah juga ya sebagian ikut ke sana karena tahun 2014 kan anak pertama saya lahir jadi sempat di Indonesia lah. Terus 2016 ke 2017 ikut lagi ke Jepang. Jepang ya waktu itu karena ya, ke Jepang. kebetulan saya kan tugas belajar dari tahun 2013 sampai 2017 itu Ya. tugas belajar di Jepang. Di Jepang. Iya. Oke. Nah, ke Jogja deh kita bilang gitu. Dengan keluarga besar akhirnya Ya, gitu ya. Besar. iya. Itu gimana rasanya akhirnya kembali ke sini? Nggak kembali ya, maksudnya pindah ke sini ya. Ya bisa kategori pindah. Ya yang jelas lingkungan. Lingkungan, ya. Saya tidak ketemu macet lagi karena kan saya dari kecil di Jakarta Mas. Iya. Dari kecil sekolah, bekerja itu di Jakarta dan tiba-tiba ke Jogja. Ya seneng sih Mas. Seneng ya? Seneng. Seneng ya? Aman, nyaman, terus juga ya terutama tidak ada macet ya dan komunikasi dengan kawan-kawan juga enak. Tapi ya saya kayaknya harus bisa belajar bahasa Jawa Mas. Oh iya, saya juga kayaknya. Karena kan saya juga kan dari Sumatera Iya, dan iya. besar di Jakarta. Mungkin untuk sosialisasinya ya saya harus bisa belajar bahasa Jawa. Betul. Buat pendekatan segala macamnya ya. Betul, Sekali. Nah, yang aku baca-baca nih gitu kan pernah di Lampung ajudan gubernur. Betul. Terus Jakarta juga. Jakarta. Jogja juga. Ya. Perbedaannya apa sih? Kalsel juga Mas. Kalsel, Iya. ternyata Kalsel ya Iya, juga ya. iya. Nah, 4 berarti nih. Perbedaannya apa sih itu? Ya kalau di Lampung pertama ya saya kan tugas di sana dan cuman 3 tahun doang Mas tugas di sana dan pulang kampung lah. Ya. Minimal saya tahu dari Tanjung Karang sampai dari Bakahuni sampai pesisir barat dari ujung ke ujung perbatasan Palembang karena ajudan gubernur jadi tahu Mas. Kemana-mana kan pasti kan? Betul. Jadi Kemana-mana. ke kabupaten-kabupaten yang nggak pernah saya jalan, nggak pernah saya kunjungi, berhubung jadi ajudannya gubernur yang dimana gubernur harus sosialisasi Ya, ke daerah-daerah. belusuan ini ya. Ya. Jadi saya tahu, oh ini seperti ini. Ya. Terus di Kalsel saya cuma sebentar doang, cuma sekitar 8 bulanan. Habis itu saya tugas belajar lagi di IP. Iya. Terus di Jakarta ya back to basic lah, Jakarta Ya. sudah biasa lah. Metropolitan seperti itulah Betul. ya. Dan saya besar di sana dan kawan saya juga banyak di sana. Terus ya pindah ke Jogja.
Yang unik sih di Jogja, Mas. Yang unik malah di Jogja? Iya, enak gitu loh. Enak, tidak ada macet, terus ngobrolnya juga dengan kawan-kawan di kantor, di mana di kawan-kawan ngumpul tuh enak. Enak ya? Kayak nggak ada sekat ya di sini ya? Betul. Ya nggak ada betul. sekat, maksudnya bisa ngumpul semua segala level, segala macam kayak gitu Ya ya? mungkin istimewanya itu juga Mas Itu masuk. istimewanya ya, betul sekali. Nah, ini walaupun kan pernah nih menjadi tim wakil presiden nih. Iya. Ajudan Seswapres dulu Mas. Nah, ajudan Seswapres ya, sekretaris wakil presiden. Iya. Walaupun nggak secara langsung dengan wakil presiden, tapi kan pernah merasakan lah Ya. di bawahnya wakil presiden. Dan yang menarik, dua wakil presidennya ini mempunyai karakter yang berbeda di Ya. depan yang kita lihat ya. Iya. Yang pertama itu ada Pak Budiono yang dia pendiam ya kita Ya. lihat orangnya. Yang berikutnya di Pak Jokowi itu ada Pak JK yang suka meledak-meledak, suka ya ngomong segala macam. Nah, sebenarnya gimana perbedaan antara mereka berdua itu? Beneran pendiam nggak sih Pak Budiono itu? Kalau pendiam iya pendiam Mas. Kalau saya lihat sih karakter dan culture ya Mas. Iya. Kalau culture kan Pak JK dari Makassar Iya. Mas, ya kan dari Sulawesi Selatan yang dimana culture-nya kan meledak-ledak. Iya. Kalau dan beliau juga kan saudagar, pengusaha, Iya, pengusaha, mungkin iya. mungkin ya lebih aktif lah untuk bergaul segala macam. Tapi Pak Budiono kan akademisi, Iya. profesor. Iya, profesor. Nah, mungkin diamnya beliau juga bekerja Mas, tapi dengan karakter yang berbeda. Tinker ya dia. Betul, ya. dan Iya. tujuannya pun sama untuk memperbaiki Indonesia. Sama tujuannya. Tapi dengan cara yang berbeda, yang satu meledak-ledak, yang satu diam. Gitu. Tapi emang pendiam dia orangnya bener-bener. Diam. Jadi kalau nggak diajak ngobrol, kalau nggak ini, itu dia nggak ini Mas. Tapi bekerja. Iya pasti Dua-duanya bekerja, pasti iya. bekerja ya. Cuma caranya aja nih yang beda ya. Satunya Betul. sering ya bukan meledak-meledak juga, sering mungkin apa adanya, apa yang dia langsung diomongin kayak gitu. Ya culture dan karakter aja sih Betul Mas. ya, kayak gitu ya. Kan Dua-duanya. berbeda Iya, antara beliau kan Jogja kan. Jawa ya, Ah, dan akademisi. Makassar, iya. Dengan background akademisi. Iya, Tapi akademisi. kalau Pak JK Saudagar saudagar dan juga dari Pulau Jawa. Saudagar ya, kalau cuma diem aja ya nggak bisa Ah, iya. laku-laku, nggak bisa laku-laku itu nggak jualan. Iya nggak jualan. Kalau cuma barang apa nih, gitu yang nggak laku-laku barangnya. Nah, tapi akhirnya ke Jogja nih, gitu kan. Ya. Baru berapa lama di sini? Sebulan, udah ada sebulan. Ya 1 bulan lah, tanggal 20 September lah Mas. 20 September ya, 1 bulan lebih dikit lah Iya ya lebih kita dikit bilang ya. betul. Nah, awal-awalnya nih kerja di Jogja, mengabdi di Jogja. Kalau aku bilang ini perbedaannya kan ritme nih. Ritme orang Jogja kan agak santai nih ketimbang di Jakarta yang dek 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 kayak gitu. Itu apakah seperti itu juga atau kayak gimana? Ya nggak juga sih, maksud saya ya saya waktu pas dilantik menjadi kepala bagian pemerintahan desa dan kelurahan itu sama camat, ritmenya ya saya nggak tahu ya di sini bergerak. Yang jelas saya ngumpulin staf saya, poin-poinnya apa, Iya, iya. terus apalagi ada sosialisasi yang terkait dengan COVID dan itu ter ini lama kan. Iya. Dan saya punya waktu untuk di tanggal sampai Desember akhir. Terakhir. Berarti ya saya juga udah minta maaf dengan kawan-kawan sama staf saya. Saya mohon maaf setiap minggu tuh ada sosialisasi Mas. Yang kita undang Pak Lurah, Pak Camat, besoknya lagi Lurah Camat juga, tapi dengan desa yang berbeda, Oke, dengan iya, iya. tempat-tempat yang berbeda kan. Iya. Kita 392 392 kalurahan kan. kalurahan. Nah, Oke. misalnya minggu ini berapa, minggu ini berapa, dan itu kalau saya hitung-hitung sampai 9 Desember Mas, full mengumpuli Sosialisasi gantian. itu ya. Betul, karena ya tadi karena COVID, jadi pejabat sebelumnya belum melakukan apa-apa, mungkin sudah melakukan tapi karena entah dengan Iya, COVID, iya, dengan kapasitas ruangan juga kan Iya. terbatas, akhirnya saya kumpulin kawan-kawan, udah deh. Ini kan Desember akhir kan penutupan nih anggaran nih, harus ada tanggung jawabnya. Kita udah dikasih gini kan gitu. Iya. Akhirnya udah, saya mohon maaf ke kawan-kawan, Senin sampai Jumat kita sosialisasi lah, tetap kita panggil lurah camat segala macam gitu. Berarti yang harus aku tanyakan itu staf sama camatnya berarti ya? Nah iya, Ini ada kepala baru nih dari Jakarta nih, yang ritmenya kayak gini. langsung nyeprin. Kira-kira gimana nih? Waduh, mungkin yang aku tanyain kayaknya mereka ini. Iya, iya. Jadi saya langsung nyeprin Mas, nyeprin karena dan itu juga kan tanggal 2-3 Desember itu kan udah Iya. libur panjang lagi Iya, Mas, iya, ya kan? Jadi tanggal 9 sampai tanggal 21, 22 itu laporan dari kegiatan kita sebelumnya. Jadi
full tetap. Tetap full ya. Full tetap. Waduh, berarti bener. Yang harus aku tanyakan, abis ini kayaknya ke camatnya ditanya ini gimana nih gitu. Pokoknya jangan kasih kendor Mas. Tapi Gaspol. setuju. Iya, memang yang seperti itu yang kita butuhkan juga sih. Maksudnya jangan sampai, maksudnya ritme-ritme yang bagus yang harusnya menjadi acuan kayak gitu. Tapi kan mohon maaf sebelumnya bekerja dengan menjadi menantu seorang Raja Jogja gitu ya, Sri Sultan Hamengkubuwono X ini. Dan sebagai Gubernur juga, pimpinan tertinggi juga di Jogja itu. Nah, pastinya ada beban nih, pasti untuk membawa nama lah beban gitu. Yang dilakukan apa sama Kanjeng Yudo untuk apa? Ya udah saya yang penting bekerja apa gimana? Ya sebenarnya saya itu diminta ngarso dalam itu setelah lulus kuliah Mas 2018 suruh ke Yogyakarta. Nah, ngarso dalam bilang, kamu kan sudah kan kebenaran disertasi saya ini sama jurnal saya ini kan tentang undang-undang keistimewaan. Saya ngebedah undang-undang Mas. Jadi saya mengcompare nih 2008 sampai 2012 periode pertama dan itu belum ada undang-undang keistimewaan. Belum ada. 2012 baru muncul undang-undang keistimewaan. Nah, 2012 ke 2017 dengan ada undang-undang keistimewaan. Saya mengcompare itu baik buruknya apa. Dan ngarso dalam pada saat saya bilang saya mau bikin disertasi seperti ini, apakah diperbolehkan? Ngarso dalam berpesan, ya sudah, kalau kamu pengen seperti itu, menulis itu, layaknya kamu sebagai penulis. Nah, layaknya sebagai penulis apa? Maksudnya kalau yang jelek jangan dibagus-bagusin. Apa adanya. Dan saya menyanggupi. Nah, akhirnya 2017 saya selesai, 2018 saya ditanya lagi ke Ngarso Dalem, kamu kan sudah menulis Yogyakarta. Kamu tinggal mengimplementasikan. Apa yang kamu tulis menjadi, apa yang kamu tulis. Yang jelek kamu perbaiki, yang sudah baik tinggal kamu lanjutin baik lagi kan gitu. Tapi pada saat itu kan saya nggak enak Mas, karena saya kan dibiayai oleh negara. Saya dapat beasiswa LPDP pada saat itu kan. Akhirnya yang Jepang itu ya? Oh iya, yang Jepang itu. Dan 2019 saya ditanya beliau lagi, dan 2020 tadi balik lagi ke pertanyaannya Mas Arga, ya saya bilang saya sebenarnya tidak enak karena satu beliau gubernur dan saya ada di bawahnya itu. Tapi alhamdulillah saya dapat pencerahan dari beliau, selagi kompetensi kamu bagus, selagi kamu emang bisa, toh kalaupun mau jadi pejabat juga kan kita tes, kata Ngarso Dalem. Jadi kamu nggak usah takut. Berarti kacamatanya beliau sebagai gubernur saat ini ya? Jadi kamu nggak usah takut. Kalau kamu nggak lulus ya nggak lulus. Tapi kan saya yakin kamu lulus. Orang kamu doktor aja bisa kok. Kata beliau begitu. Jadi yang kamu rasa takuti, khawatirin itu jangan, karena kamu sudah ada kompetensi di sini dan beliau bilang ya kamu cocok di sini untuk mengimplementasikan apa yang sudah kamu tulis. Membangun Jogja ini. Akhirnya saya ngobrol lagi sama istri saya, ya udahlah Bi katanya, emang diperlukan kenapa enggak? Toh ilmu kamu kan di mana aja berguna. Betul. Akhirnya saya lapor lagi ke Ngarso Dalem, ya udah Ngarso Dalem saya siap. Di saat ini saat itu beliau sebagai gubernur ya istilahnya ya. Iya. Jadi proses tuh Mas. Ada rulesnya proses. Jadi proses 2018, 2019, 2020 ya akhirnya mengalir aja, dan akhirnya saya diskusi dengan Ngarso Dalem dan beliau meyakinkan, ngapain kamu khawatir, ngapain kamu takut, kompetensi kamu ada. Ya kan kamu menulis tentang undang-undang keistimewaan dan mengerti hal itu, mana yang baik dan mana yang jelek gitu kan. Kenapa kamu nggak gunakan ilmu itu walaupun kamu taruh kalau bukan mantu kan cuma plus aja. Jadi itu aja sih poin dari Ngarso Dalem. Akhirnya saya bilang sama istri saya, ya udahlah kita pindah sekeluarga ke Jogja. Dan kebetulan juga momennya tepat karena kan anak saya kan TK di Jakarta. Nah, sekarang kelas 1 SD-nya di sini. Oh, jadi nggak pas momennya. Sekolahnya beda gitu ya, dari TK ke SD gitu ya. Iya, jadi nggak pindah SD terus kelas pindahnya 2 sini. gitu gitu nggak aja, pas momennya jadi, pas banget ya. Pas momennya anak saya juga udah mulai naik SD kelas 1, akhirnya kita pindah di SD di Yogyakarta. Yang di TK-nya udah lulus gitu. Oke, berarti ya nggak mesti tiba-tiba kelas 1 terus kelas 2 di sini kan. Enggak. Udah berteman setahun nih. Kalau sekarang kan memulai lagi yang SD baru kan, sama aja sebenarnya ya kayak gitu ya. Momennya pas aja. Betul sekali. Nah, tapi bisa diceritain dulu gak awal-awal dulu mengenal GKR Bendaro ya, atau Jeng Reni saat itu gitu loh. Itu gimana? Udah tahu belum sih kalau ini putri dari Ratu atau bagaimana? Belum. Awalnya seru nih soalnya nih kayaknya. Saya minum dulu lah Mas. Iya.
Panjang nih ceritanya nih. Jadi saya itu dijodohi, Mas. Jadi waktu saya kuliah di IP di Ampera, itu ada teman sebangku saya. Beliau itu pada saat itu sekcam di Kebayoran Baru, sekretaris camat. Ya emang kita sekolahnya di situ rata-rata pegawai negeri semua, Mas. Nah, akhirnya dia bilang, "Bay," pada saat itu kan saya ajudan, Mas. Jadi kawan saya ini bingung, kok abis kuliah kamu ke kantor, ke Depdagri, pada saat itu di Depdagri. Ya. Kantor, iya Pok, saya manggilnya Empok kan, iya Pok, saya kan ajudan Pok, saya mau nggak mau harus melekat, jadi saya cuma dibolehkan kuliah aja, abis itu balik lagi, walaupun malam abis maghrib kan selesai itu. Gak main-main lah istilahnya ya, gak keluyuran lah istilahnya. Betul, jadi kawan-kawan tuh abis dari kuliah main ke Citos, kan dekat. Oh iya, Ampera Citos kan deket tuh. Iya, nongkrongnya di situ Nongkrong semua. Citos, ya. Nah akhirnya Empok, namanya Empok Yanti kan, Bay, ini ada adeknya kawan saya waktu di Australia, Mbak Kirono. Itu lagi menulis skripsi. Nah dia emang ngambil apa, Pok? Dia ngambil pariwisata dan perhotelan yang di Swiss itu, baik di IMI kata dia. Oh gitu, Pok. Terus gimana, Pok? Bisa nggak lu bantu, kata dia. Ya saya siap aja, Pok. Tuh. Tapi pada saat itu saya nggak tahu cewek cowoknya. Iya, yang penting adalah niat bantu aja lah. Bantu aja. Iya. Nah akhirnya saya dikenali lah di Plaza Senayan pada saat di itu. PS ya. Ngopi gitu. Ada Mbak Kirono, ada Mbak Yanti, ada Bendoro, sama saya, sama teman kuliah saya, Haikal namanya. Ngobrol, akhirnya tanya maunya terkait apa. Nah diskusilah saya. Nah, Pok Yanti segala macam saya ditinggal tuh berdua biar diskusinya enak kali ya. Biar sama Gusti Kirono pergi belanja mungkin bertiga kan. Ya udah kita diskusi, saya tanya skripsinya tentang apa, nggak tahu ya, bagusnya apa sih Indonesia. Nah saya mikir, nah kamu kan transportasi pada 2007 itu kan busway lagi baru-barunya, ya kan, sama Bang Yos. Lagi baru-barunya saya mengusulkan, gimana kamu meriset tentang busway, sebenarnya transportasi ini diperlukan nggak sih buat Jakarta, ya kan? Nah setelah itu minta data lah sama Kepala Dinas Perhubungan, yang sebenarnya kawan kita juga gitu. Ngobrol, ya udah pas sudah ngobrol segala macam. Nah ya udah akhirnya kita ngedate-nya tuh waktu Java Jazz. Tahun 2007. Bulan Maret. 1, 2, 3 Maret kalau nggak salah. Tunggu, apakah aku kesana juga nggak ya kalau gitu? Kayaknya kesana juga soalnya. Terus. Sebenarnya saya nggak suka jazz, Mas. Oke. Sok-sokan aja. Ternyata dia nggak suka jazz juga. Jadi kita mungkin pemikiran ya. Gue nggak suka jazz, tapi karena mungkin kalau dia suka, gue juga suka deh. Gitu. Ya saya pikirkan masa orang luar negeri. Pada saat itu saya belum tahu tuh Mas beliau siapa, Mas. Oh saat itu belum tahu. Berarti yang di PS juga belum tahu itu. Belum tahu. Oke. Ngobrol biasa aja. Ya kan kalau keluarga kan takutnya kan melanggar norma-norma pertemanan. Kan saya nggak enak juga. Kecuali kalau dia bilang dan dia nggak bilang. Dia juga nggak bilang. Gitu kan, ini mulai deket nih. Wah udah kita nonton Java Jazz aja yuk. Ya, gaya-gayaan Mas. Padahal sih kita ritmenya dangdut. Jadi ternyata dianya ngantuk, saya juga ngantuk kan, slow gimana kan. Ya udah akhirnya saya bilang udah kita keluar aja deh, makanlah saya di emperan Mas, di Abjay Ceker, Sop Ceker. Makan. Sop Ceker di Abjay, apotek Jaya. Iya. Kalau aku di satenya soalnya. Oh satenya. Kan sampingnya Mas. Oh sampingnya ada. Iya. Oh iya. Terus. Makan ceker di situ. Nah udah segala macam. Beberapa hari kemudian tiba-tiba istri saya ngajak ke PS. Hal itu ya. PS, mau ketemu ibu kata dia gitu. Nah disitulah. Kan saya orang Depdagri Mas. Depdagri kan ibu PKK gubernur se-Indonesia kan. Muaranya kan ke Depdagri. Iya, muara ke Depdagri betul. Loh, ini kok Bu Hemas. Nah, di situ saya baru baru tahu kalau misalnya ini putrinya Ngarso Dalem dan putrinya GKR Hemas. Iya, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Nah, pas pulang saya bahas, kok kamu nggak bilang lah, kamu nggak nanya. Nah, kan jadi salah-salah. Nah, ya udah. Bener juga sih. Kamu nggak nanya nggak pasti bilang juga. Iya, kan kalau saya nanya juga nggak enak juga kan, Mas. Takutnya melanggar kan norma-norma. Ya udah, akhirnya jalanin segala macam sehingga skripsinya dia selesai clear. Di bulan Juli kalau nggak salah.
Nah terus nggak lama 2008 beliau lulus, istri saya lulus, bekerja di Jakarta. Jadi jual baju-baju batik mas. Oke. Nggak, pertama jadi ini dulu marketing travel. Marketing travel. Tiket-tiket. Tiket-tiket. Mungkin nggak cocok, jualan batik di Blok M, seberangnya Blok M Plaza apa? Blok M Square. Blok M Square. Ah, yang di depan itu ya, betul, depannya. Ya. jualan batik di situ. Saya tuh ngangkut-ngangkutin batik mas dari Jogja segala macam. Saat itu 2008 berarti kayak gitu. 2008. Oke, mantap. Ya kan, nah 2009 akhirnya 2010 saya tunangan. Oke. 2011 baru menikah. Itu. Nah, masuk ke lingkungan keraton nih kan. Itu membuat Kanjeng Yudo itu saat itu ya menampilkan diri yang lainnya demi untuk tune in ke keraton sini, atau udah aku apa adanya tapi ya tetap aku memperlihatkan sopan santun segala macam apa yang jadi kulturnya sini dipelajari, atau benar-benar mengubah nih, wah gua mesti kayak gini nih. Iya. Itu kayak gimana itu saat itu? Kalau sopan santun ya saya rasa semua manusia Harus ya juga semuanya harus ya, mas. etika segala macam. Tinggal ya. saya menyesuaikan aja, tapi ya balik lagi Gusti Kanjeng Ratu Hemas sama Ngaso Dalem tuh santai mas. Santai ya. Santai, jadilah diri sendiri kata Ngaso Iya, Dalem. iya. Jadilah diri sendiri, dan kalau ada kegiatan dari keraton pun saya juga menyesuaikan kok. Iya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh saya sudah paham. Udah Karena paham gitu ya. waktu pacaran kan saya dikasih tahu apa itu gerebek, apa itu Iya, belajar lah. Iya. apa muter benteng. Iya, Itu saya sempat dikasih tahu dan sempat kesini juga gitu. Jadi istri saya tuh apa ya, memberitahulah bahwa budaya Jogja tuh seperti ini, dan apabila kamu nanti jadi mantunya Ngaso Dalem, kamu akan terlibat seperti ini gitu. Iya. Dan itu konsekuensi. Konsekuensi, Iya. setuju. Berarti dengan tahu kayak gitu bukannya ciut, malah ya udah aku akan membuktikan kalau memang aku pantas. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Aku pantas untuk menjadi menantu seorang raja kayak gitu ya saat itu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Karena cinta dengan GKR Bendoro Iya. itu, misalnya kayak gitu kan. Ya saya sukanya sama istri saya itu apa adanya juga mas. Iya. Saya tuh pacaran sama istri saya itu berapa karcis bioskop tuh hilang. Itu maksudnya gimana itu? Saya pacaran nih, rencana mau ke mall. Kan saya ajudan kan mas. Iya. Tiba-tiba pas mau nonton ditelepon sama bos. Oke. Kamu ke kediaman Wapres ya? Nggak mungkin nggak mau. Nah, otomatis. Saya mau nonton dulu Pak. Gitu nggak mungkin. Nggak mungkin. Siap. Iya. Kalimatnya cuma siap. Cuman ya siap, oke, Iya. segera gitu ya. Siap, Iya, udah laksanakan. kan berangkat, udah hilang tuh mas. Padahal cuma ngasih ya ajudan apa yang diperlukan segala macamnya saya siapkan kan. Iya. Paling cuman setengah jam, abis itu udah nggak ini lagi ya. Ya itu resiko, Ya udah. konsekuensi lagi Dan sebagai saat itu ajudan. ya GKR Bendoro sudah menerima resiko itu ya. Menerima. Iya. Dan beliau juga kebanyakan juga kalau saya ada kegiatan lagi berdua dan dia diem di mobil pun udah biasa udah ya. biasa. Iya, Saya iya. tugas sebentar doang, abis itu pergi lagi. Iya. Dan benar konsekuensinya juga saat Konsekuensi. itu ya beliau ya. Oke. Betul. Nah, menjadi kepala Pordasi nih Oh, Pordasi. di Jogja nih. Persatuan Olahraga Berkuda Ya, Indonesia. Pemda DIY ya gitu. Pemda DIY. Ya. Bisa ceritakan nggak nih kenapa bisa mencemplung di sana? Apakah hobi atau bagaimana? Saya kan tipikalnya yang suka berorganisasi, Mas. Oke. Tiba-tiba dari kawan-kawan Pordasi itu Suka datang. membuat lingkaran-lingkaran ya pertemanan ini. Oke, Iya. seru. Jadi saya suka berorganisasi. Kebetulan juga waktu di Jepang juga saya ketua PPI, Mas. PPI. Persatuan Pelajar Pelajar Indonesia di Jepang. Iya. Nah, akhirnya saya ada beberapa yang datang memperkenalkan bahwa ini menginginkan saya jadi ketua Pordasi. Oke. Akhirnya saya coba ngobrol lagi sama istri saya, ya sudah Bi, kan kamu suka berorganisasi. Ya udah, tapi saya nggak bisa main kuda, saya bilang bisa belajar kata dia Iya, gitu iya. kan. Ya sudah kalau gitu. Ya penting kan kalau menjadi kepala kan yang penting dia hanya mengerti itu kan. Struktural dia. aja. Betul struktural, organize segala macam. Iya. Koordinasi juga kayak gitu kan ya. Betul. Nah, pacuan kuda di Jogja itu kan klasik nih. Maksudnya nilainya ya sakral, bukan sakral ya, klasik lah kalau bilang. Iya. Gimana sih mencun-inkan sekarang ke millennials nih? Karena kita masih ngerti kan pacuan kuda yang di Sultan Agung segala macam itu kan olahraga atau budaya yang klasik di Jogja Iya, kayak gitu. iya. Nah, menyambungkannya ke milenial sekarang ada nggak cara-caranya kira-kira? Banyak Mas, kita kemarin kan acara Piala Presiden, Iya. Piala Raja yang dimana itu
eh, mahasiswa UGM itu banyak yang datang ke tempat kita, Mas. Nonton, pengen tahu kuda tuh seperti apa, gitu? iya. Dan hebatnya kita, istimewanya kita ini di antara provinsi yang lain nggak punya andong, kita punya andong, Mas. Punya andong ya. Ya, jadi kita di strukturalnya itu ada ketua andong. Ketua dan andong. itu di bawah Pordasi. Di Pordasi. Yang lainnya nggak ada. Oh gitu. Tapi ini kapan lagi? Ada lagi? Sebenarnya kemarin 5 Oktober Piala Presiden, Mas. Oh, yang akhirnya nggak jadi itu ya. Iya. Sangat disayangkan Iya, sekali, iya. minus 3 hari ternyata izin kita dicabut oleh kepolisian. Padahal udah dikasih, tapi minus 3 hari. Padahal kuda-kuda udah pada datang semua, Mas, ke sini, Pastinya, Mas. Se-Indonesia loh, Mas. Iya. Dan itu jauh-jauh dari Sulawesi Utara, dari Sumbar. Tapi mau gimana lagi, Iya, kita ikuti, patuhi, dan Ya pemerintah ini kita dukung semua. Ranahnya mereka soalnya ya. Betul sekali. Dan kita sebagai masyarakat mendukung. Betul sekali. Nah, ada lagi nggak nanti? Belum tahu lagi kapan lagi. Yang jelas jadwal kita nanti di bulan April Piala Bupati Cup Bupati Bantul. Cup? Bulan Juli itu Piala Pakualaman Cup. Pakualaman Cup, Bupati Cup, Pakualaman Cup. November kalau misalnya diperbolehkan nih Presiden tanggal lagi. 15 bukan Piala Raja Cup. Piala Raja Cup. Iya. Oke. Se-Indonesia berarti kalau Piala Raja Cup itu. Itu nasional semua. Nasional kan ya? Nasional semua. Semua nasional semuanya. Semua nasional. Oke. Tak nonton ntar. Iya dong, harus nonton dong. Nah, punya kafe juga? Punya, bukan kafe sih, kedai. Kedai. Iya. Merendah di. Enggak, soalnya tempatnya di stasiun, Mas. Oh, di stasiun. Di stasiun Gambir. Oke. Iya. Masih buka? Apa Covid apa gimana? Dari bulan Maret, Mas, karena kan PSBB di Oke. Jakarta itu kan dari bulan Maret sampai Iya, sekarang iya, kan. iya. Jadi ya kita ikut aturan pemerintah. Itu aturan lagi ya, ya. Heeh. Demi memutus rantai lah Iya. pokoknya ya. Berarti kan ada jiwa entrepreneur juga nih. Pegawai juga. Bisa dikasih tahu nggak sih tantangan milenial sekarang untuk pengusaha atau teman-teman yang ingin memulai usahanya, itu tantangannya apa sih sebenarnya? Sebenarnya tantangan itu sih ya, satu niat, kedua kerja keras aja sih, Mas. Niat dan kerja keras. Iya. Oke. Jadi kita jangan memikirkan yang susah. Susah dalam arti kata, usaha itu jangan dipikirin, tapi dijalanin. Usaha itu kayak skripsi berarti ya? Iya. Kalau dipikirin kan Iya. nggak jalan-jalan. Nggak skripsi, jalan-jalan Mas. skripsinya. Kalau misalnya kita lewatin tulis itu skripsi, masalah dicoret dosen Iya, apa iya, gimana iya. kan minimal ada perbaikan. Dicoret itu berarti istilahnya rugi kalau di Rugi. usaha ya. Nah, Nah. kan banyak teman-teman yang rugi dikit, waduh kecewa segala macam. Iya. Itu harusnya jangan kayak gitu ya, tetap Itu malah kita jadikan suatu kekuatan kita, Mas. kekuatan. Berarti ada yang salah nih. Oke. Apa ya salahnya Oke, kan gitu. oke, iya, iya. Mungkin kopinya mungkin kurang enak, Iya, iya. atau mungkin marketingnya kurang bagus. Iya, iya. Ya tinggal kita cari aja nih. Abis itu Dicoba-coba kan, gitu ya, jangan langsung malah jadi down segala ya macam jangan jadi ya. pesimis. Ya kalau skripsi kan kalau misalnya dicoret-coret ya masa Iya. kita langsung berhenti kan Iya, gitu. iya. Itu Kita haknya coba. haknya dosen ya sih ya, iya. Oke, Gitu. berarti ya tadi itu ya niat dan dijalanin, jangan Kerja sampai keras. dipikirin terus. Nggak jalan-jalan. Konsep ABC malah nggak jalan-jalan Nggak kayak gitu ya. jalan-jalan. Tiba-tiba ada orang yang mencaplok idenya segala macam kayak gitu Betul. malahan. Oke. Bagi waktunya ketua Pordasi, terus di ASN juga di sini. Terus mengurus kafe juga. Bagi waktunya kayak gimana? Oh iya, kafe di Jogja juga ada, Mas. JCM. Lupa JCM. saya, JCM baru buka soalnya. Baru buka. Itu apa namanya? Ilu Coffee juga. Ilu Coffee. Jadi saya sama istri saya itu kan mantan sebelum jadi wakil ketua umum KONI DIY, mantan ketua sepatu roda. Iya. Jadi di JCM itu istri saya bikin kayak itu loh, Mas, kayak di Jakarta tuh tempat foto-foto selfie, tapi ini bisa pakai sepatu roda. Oke. Atasnya kosong, saya jadiin kopi. Oh gitu. Maksudnya Jadi kalau misalnya anak-anaknya mau main, Iya, bisa. orang tuanya di atas ngopi gitu loh. Oh mantap sekali. Kayak Olga berarti ya. Kayak Olga. Kan atlet dulu masih Iya, saya iya, kan, iya. sepatu Atlet, roda. iya. Nah itu bagi waktunya gimana itu? Banyak sekali kegiatan. Yang jelas saya prioritas di Kepatihan, Mas. Pelatihan, ya. Karena saya di Kepatihan ini kan baru, maksudnya banyak peraturan gubernur, pergub, undang-undang yang harus saya pelajari. Iya. Karena selama saya berkarir ini kan menjadi pelayan terus, Mas. Betul. Teknisnya di lapangan terus jadi Iya, ajudan, protokol. Kalau sekarang kan saya di balik meja dan saya harus menyelesaikan masalah. Dan itu udah diatur oleh peraturan gubernur yang mana saya harus mengetahui detail pergub Iya. berapa, nomor berapa itu saya harus tahu. Maksudnya Sebelumnya di
menjadi servicing istilahnya. Betul. Sekarang benar-benar decision makernya sekarang. Betul, dan balik lagi kalau jelek, mantunya ngaso dalam. Kalau bagus, mantunya ngaso dalam. Jadi saya ngambil yang bagusnya aja. Iya. Walaupun dua-duanya akan diomongin, tapi saya akan ngomong yang bagusnya aja. Iya. Tadi itu beban, tadi itu resiko. Betul. Konsekuensi lagi. Konsekuensi, Kita nggak ada balik ke masalah buat konsekuensi saya. lagi Yang gitu penting ya. saya melakukan yang terbaik aja dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diamanahkan Pak Gubernur ke saya. Berarti tadi kepatihan, terus Pelatihan. ya. Bordasi ya nggak ada masalah juga. Nggak masalah kok. ya, running ya istilahnya ya. Ya kalau lagi selang-selang ya baru, atau ya fokus tetap di keluarga mungkin Iya. ya. Dan udah canggih juga ada WhatsApp group, Iya kan nggak harus ketemu. Iya. kan? Udah apalagi sekarang yang lebih dipakai lah itu. Betul. Kegunaannya WhatsApp itu sekarang WhatsApp, itu. virtual, lebih dipakai iya. lagi kayak gitu. Tapi dengan Covid kayak gini nggak ada batasan. Batasan apa? Maksudnya untuk ketemu orang segala macam nggak ya, tetap protokol ya berarti ya. Ya kalau kita tetap menjaga protokol kesehatan Mas, pakai Setuju. masker, Iya. cuci tangan, jaga jarak. Iya. Sebenarnya kan Covid ini virus yang saya nggak tahu kenapa tetap kita harus waspadai, tapi kan biasanya meninggal karena Covid. Padahal kan kalau kita lihat yang meninggal itu mungkin ada penyakit tertentu, bawaan, Iya, kan? Oke deh. Nah, berapa sekarang? Kalau sekarang itu tanggal 1, sekarang tanggal berapa? 31 31, Oktober. berarti 3 hari yang lalu kita memperingati Sumpah Pemuda ya, Ya. gitu. Nah, masukan dong Kanjeng Yudo nih buat pemuda milenial saat ini nih, Ya. mewakili milenial nih, untuk apa ya, untuk tetap kreativitas, berkreasi, tapi jangan sampai melupakan apa ya, kearifan lokal dia atau budaya luhurnya segala macam. Itu ada nggak masukan buat Iya, untuk teman-teman? milenial ya ini zamannya kita. Waktunya kita ya Waktunya sebenarnya? kita. Iya. Jadi buat para milenial yang malas-malas udah singkirin. Kita harus tetap semangat. Kita tetap berinovasi, out of the box gitu Out of kan. the box, Iya. oke. Itu udah jelas, Mas. Iya, Ini waktunya kita yang muda yang berkarya sekarang, Mas. Ditambah dengan Covid ini seharusnya kita lebih punya peran di sini millennials ya. Betul. Itu penting, ya. Mas. Iya, Karena kan sekian persen dari penduduk Indonesia ini kan 40% udah milenial nih Mas Millennials, sekarang. betul, Ya betul. kan? Apalagi 2024 kalau nggak salah udah 60% karena udah 60%. mencukupi 17 tahun Iya, kan. iya. Itu. Jadi ya tadi out of the box, terus Inovasi. inovatif, terus ya gitu-gitu ya. Betul. Jangan malah justru dengan Covid ini ya kita semakin liar ide-idenya harusnya ya. Betul, karena diam di rumah tinggal nanti Covid selesai kita eksekusi kan Iya. gitu. Tutup itu kan cuman harus tetap ya tadi etika segala macamnya juga diperhatikan Oh, juga. iya. Gitu. Jangan kebablasan juga ya. Iya, budaya timur tetap kita ini kan sopan Budaya timur, santun, betul sekali. terus ramah, tamah itu udah harus, Mas. Itu udah melekat kita orang Indonesia, Harusnya Mas. ya, harusnya Iya. kayak gitu ya. Betul. Sebagai orang Indonesia ya. Betul. Oke. Terima kasih Kanjeng Yudo, Yeah. waktunya di sini kita ada ngopi-ngopi santai di gudang kopi Sama-sama. ini. Saya nanti kalau udah ini kita main-main ke pendopo sana ya. Siap menyesuaikan. Oke gitu aja, terima kasih di Rasan Ing Gudang Kopi kali ini. Saya Arga dan Kanjeng Yudo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.